Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan membacakan buku karangan Imam Samsuddin Al-Qurtubi yang berjudul At-Tazkirah, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi. Kapan manusia tidak mengenal sesamanya dan anjuran bertaubat? Pada bab ini dijelaskan kapan orang yang akan meninggal dunia mulai tidak mengenal orang-orang di sekelilingnya. Dan diterangkan juga tentang taubat yang dianjurkan agama dan siapakah orang yang boleh disebut benar-benar bertaubat. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, pernah saya bertanya kepada Rasulullah SAW, kapankah orang mulai tidak mengenal sesama manusia? Maka beliau menjawab, apabila dia telah melihat kenyataan atau maut. Maksud melihat kenyataan maut, sabda Rasulullah SAW, apabila dia melihat kenyataan, maksudnya apabila orang yang akan meninggal itu telah melihat dengan mata kepalanya kehadiran malaikat maut atau para malaikat lainnya. Wallahu alam. Dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya Allah masih menerima taubat seseorang selagi belum terdengar dengkuran atau menjelang mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan, di mana orang itu melihat kesudahan hidupnya, apakah mendapat rahmat atau kehinaan. Ketika itulah taubat dan iman tidak lagi bermanfaat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka iman mereka tidak berguna lagi bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Surah Al-Mu'minun ayat 85. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pula, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seorang dari mereka barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Surat An-Nisa ayat 18. Jadi sebenarnya pintu taubat senantiasa terbuka lebar bagi manusia sampai dia melihat malaikat pencabut nyawa, yaitu ketika mulai terdengar suara dengkuran dari tenggorokan menjelang nyawanya dicabut. Suara dengkuran itu mulai terdengar apabila urat jantungnya telah terputus. Lalu suara itu naik dari dada ke tenggorokan. Ketika itulah dia melihat malaikat maut, dan ketika itulah dia menyaksikan kematiannya. Maka camkanlah anjuran segera bertaubat. Manusia wajib bertaubat sebelum melihat kenyataan di atas terjadi dan sebelum terdengar dengkuran maut dari tenggorokannya. Dan itulah kiranya taubat yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertaubat dengan segera. Surat An-Nisa ayat 17. Menurut Ibnu Abbas dan As-Saudi, kata-kata min qorib dengan segera pada ayat ini maksudnya ialah sebelum sakit dan mati. Adapun menurut Abu Mijlas, Ad-Dakdak, Ikrimah, Ibnu Zaid dan para ulama lainnya, yaitu sebelum melihat para malaikat, sebelum dicabut nyawanya dan sebelum orang yang bersangkutan tidak sadarkan diri. Mahmud Al-Warraq bertutur dalam syairnya, utamakan taubat bagi dirimu sebagaimana diharapkan bagi kebaikanmu. Sebelum kematian datang menjelang, sebelum keluh lidahmu berbincang, taubatlah segera wahai jiwa yang ingin tenang, karena taubat adalah simpanan kekayaan. Kunci rapat jangan sampai terbuang-buang, bekal kembali membawa kemenangan. Kata para ulama rahimahullah bahwa bertaubat sebelum hadir malaikat maut masih bisa dibenarkan. Tak lain adalah karena pada saat itu masih ada harapan dan masih dibenarkan orang menyesal dan bertekad meninggalkan kemaksiatan. Dan ada pula yang mengatakan maksud kata-kata min qorib di atas ialah bahwa mereka bertaubat pada saat baru saja melakukan suatu dosa dan tidak kembali melakukannya. Segera bertaubat selagi masih sehat dan segar bugar adalah lebih utama dan lebih patut dilakukan. Karena dengan demikian diharapkan masih banyak kesempatan untuk beramal soleh dan barangkali masih jauh sekali dari kematian. Meskipun bertaubat
sebelum dekat kematian pun masih disebut taubat dengan segera, demikian dari Ad-Dakdak juga. Dan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa ketika iblis disuruh turun dari surga, dia berkata, "Demi keagunganmu, aku tidak akan membiarkan manusia selagi nyawanya masih ada di dalam tubuhnya." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi keagunganku, aku tidak akan menolak taubat dari manusia selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan." Hukum taubat. Bertaubat adalah fardu atas seluruh kaum mukminin. Menurut kesepakatan seluruh ulama, kaum muslimin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Surah An-Nur ayat 31. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pula, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya." At-Tahrim ayat 8. Syarat-syarat bertaubat. Syarat-syarat bertaubat ada 4. Penyesalan dengan sepenuh hati, meninggalkan kemaksiatan, bertekad bulat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, dan didasari atas rasa malu dan takut kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selainnya. Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Pendapat lain di antara syarat-syarat taubat ialah mengakui dosa dan banyak beristighfar yang berakibat lepasnya sama sekali dari ketagihan berbuat dosa dan berpengaruh nyata terhadap sikap hati, bukan sekedar ucapan dengan lidah. Adapun orang yang dengan lidahnya mengucapkan astagfirullah sedangkan hatinya tetap ingin melakukan maksiat, maka istighfarnya itu justru memerlukan istighfar, dan dosa kecil yang dilakukannya malah akan berlanjut dengan dosa besar. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa dia berkata, istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Penulis Syekh Al-Qurtubi rahimahullah berkata, begitulah yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri di masa hidupnya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, saat manusia tampak getol melakukan kezaliman, bahkan semakin bergairah tanpa mau berhenti darinya. Sementara tangannya memegang tasbih. Dia sangka seperti itu sudah melebur dosanya, padahal itu justru merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap Allah. Orang seperti itu termasuk mereka yang menjadikan ayat-ayat Allah Ta'ala sebagai bahan ejekan dan permainan. Dalam Al-Quran ditegaskan, janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Surat Al-Baqarah ayat 231. Arti taubat. Ali radhiyallahu anhu pernah melihat seorang seusai sholatnya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu dengan segera." Maka Ali menanggapi, "Apa ini?" "Sesungguhnya cepatnya lidah beristighfar adalah taubatnya para pendusta, dan taubatmu itu memerlukan taubat lagi." Orang itu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah taubat itu sebenarnya?" Ali menjawab, "Taubat adalah sebuah kata yang mempunyai 6 arti. Taubat atas dosa-dosa yang telah lalu adalah menyesal. Taubat melakukan kewajiban-kewajiban secara serampangan adalah mengulang. Taubat atas mengambil barang orang lain secara zalim adalah mengembalikannya kepada pemiliknya. Membiasakan diri melakukan ketaatan sebagaimana sebelumnya terbiasa melakukan kemaksiatan. Dan yang kelima, membuat nafsu merasakan pahitnya taat sebagaimana sebelumnya merasakan manisnya maksiat. Dan yang keenam, menghiasi diri dengan taat kepada Allah sebagaimana sebelumnya menghiasinya dengan bermaksiat kepadanya, serta menangis sebagai ganti tiap-tiap ketawa yang kamu lakukan." Taubat nasuha. Abu Bakar Al-Warraq berkata, taubat hendaklah dilakukan semurni-murninya atau nasuha, yaitu dengan merasa betapa sempit bumi ini meski sebenarnya sangat luas, dan betapa sesak hatimu sebagaimana dirasakan oleh 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut berperang. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud taubat nasuha ialah mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim, meminta maaf kepada para seteru, dan terus-menerus melakukan ketaatan. Dan masih ada pendapat lain, jenis-jenis dosa dan cara bertaubat darinya. Secara garis besar,
Dosa-dosa yang harus ditaubati itu bisa berupa kekafiran atau lainnya. Bagi orang kafir, bertaubat artinya dia beriman disertai penyesalan atas kekafiran yang telah lalu. Jadi tidak sekedar beriman saja bagi dia, sekedar beriman belum bisa disebut bertaubat. Adapun dosa-dosa selain kekafiran diantaranya ada yang berupa pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan ada pula pelanggaran terhadap hak-hak selain Allah. Bertaubat dari dosa-dosa yang berupa pelanggaran terhadap hak-hak Allah, caranya cukup dengan meninggalkannya saja. Tapi ada di antara dosa-dosa ini yang menurut syara tidak cukup dengan sekedar meninggalkannya saja. Sebagian harus ditambah dengan qadha seperti sholat dan puasa, dan sebagian lagi harus ditambah dengan kafarah seperti melanggar sumpah dan sebagainya. Adapun hak-hak manusia maka harus disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau mereka tidak ada, hendaklah bersedekah atas nama mereka. Dan barang siapa tidak bisa melepaskan diri dari dosa-dosa terhadap sesama manusia dengan cara bersedekah atau mengembalikan hak-hak mereka karena miskin umpamanya, maka harapan satu-satunya tinggal ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerahnya. Semoga diberikan. Terhadap orang seperti ini Allah Ta'ala seringkali menyatakan jaminannya terhadap hak-hak yang wajib ditunaikan dan mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan asalkan dia berupaya melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dan sering meminta ampun bagi orang yang pernah dia zalimi dan dari kalangan kaum mukminin dan mukminat. Demikianlah pembicaraan tentang hakikat taubat. Sifat-sifat orang bertaubat. Ada sebuah hadis tentang sifat-sifat orang yang bertaubat yang diriwayatkan secara marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di tengah sekelompok para sahabatnya, "Tahukah kamu siapakah yang bertaubat?" Mereka menjawab, "Tidak demi Allah." Beliau bersabda, "Jika seseorang bertaubat sedang seteru-seterunya tidak ridho, berarti belum bertaubat. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah pakaiannya, berarti dia belum bertaubat. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah majelisnya, berarti dia belum bertaubat. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah nafkah dan perhiasannya, berarti dia belum bertaubat. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah tempat tidur dan bantalnya, berarti dia belum bertaubat. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak melapangkan perangainya, berarti dia belum bertobat. Barang siapa bertobat sedang dia tidak melapangkan hati dan telapak tangannya, berarti dia belum bertobat. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda pula, apabila dia bertaubat dari perangai-perangai tersebut, berarti dia benar-benar bertaubat. Kata para ulama, membuat ridho para seteru caranya ialah dengan mengembalikan harta yang telah dirampas darinya atau diambil secara khianat dan curang, atau meminta maaf setelah membicarakan kejelekan, menjatuhkan harga diri atau mencaci maki mereka, yakni berusaha membuat mereka ridho dengan berbagai cara yang mampu dilakukan dan meminta maaf. Dan apabila para seteru telah meninggal, sedang harta mereka masih ada di tangan orang yang hendak bertobat itu, maka dia wajib mengembalikannya kepada ahli waris mereka. Jika ahli waris mereka tidak diketahui, maka harta itu wajib disedekahkan atas nama mereka dan memohonkan ampun untuk mereka setelah meninggal. Serta berdoa, "Ya Allah, gantilah celaan dan ghibah yang telah saya lakukan dengan kebaikan bagi mereka." Dalam masalah ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Adapun mengubah pakaian maksudnya ialah mengganti pakaian yang dikenakan yang berasal dari harta haram dengan pakaian yang halal. Kalau pakaian yang dikenakan berupa pakaian kemegahan dan kesombongan, maka diganti dengan pakaian biasa yang sederhana. Mengubah majelis maksudnya meninggalkan perkumpulan hura-hura dan bermain dengan orang-orang bodoh dan anak-anak muda, beralih kepada majelis para ulama, majelis zikir, bergaul dengan orang-orang fakir dan orang-orang soleh, serta mendekatkan diri kepada hati mereka dengan cara berhikmat atau apa saja yang mampu dilakukan, serta menyalami mereka.
Mengubah makanan maksudnya memakan makanan yang halal dan menghindari makanan yang subhat yang membangkitkan syahwat dan mengubah waktu-waktu makan, serta tidak bertujuan mencari enak dalam makanan. Mengubah nafkah maksudnya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram beralih kepada pekerjaan yang halal. Mengubah perhiasan maksudnya meninggalkan perhiasan yang ada pada perkakas-perkakas, bangunan, pakaian, makanan, dan minuman. Mengubah tempat tidur maksudnya meninggalkannya untuk melakukan sholat malam sebagai ganti dari kesenangan-kesenangan yang menyibukkan atau yang memicu kemalasan dan mendorong kepada kemaksiatan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, lambung mereka menjauh dari tempat tidur. Surat As-Sajdah ayat 16. Mengubah perangai maksudnya mengubah dari kasar menjadi lembut, dari sempit menjadi lapang, dan dari kaku menjadi toleran. Melapangkan hati bisa dilakukan dengan cara memberi infak dengan percaya diri mampu berbuat dalam keadaan apapun. Melapangkan telapak tangan maksudnya bersifat dermawan dan mengutamakan orang lain dengan memberi sesuatu kepadanya. Demikianlah semua kelakuan yang buruk-buruk diubah seperti kebiasaan meminum khamar diganti dengan memecah gelasnya dan menuangkan susu dan madu. Berzina diganti dengan menanggung para janda dan anak-anak yatim serta mengurusi keperluan-keperluan mereka dan menyesali kelakuan buruk yang telah diperbuat itu dan umur yang telah disia-siakan selama ini. Jika taubat dilakukan dengan memenuhi tindakan-tindakan dan syarat-syarat yang kami sebutkan di atas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya atas kemurahannya, dan dua malaikat pengawas serta seluruh penjuru bumi akan melupakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh kemudian tetap di jalan yang benar. Toha ayat 82. Peluang bertaubat. Dasar dari uraian tersebut ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang telah membunuh 100 orang banyaknya. Lalu dia bertanya kepada orang alim, apakah dia boleh bertaubat? Orang alim itu menjawab, siapa yang dapat menghalangi kamu untuk bertaubat? Tapi pergilah kamu ke negeri Bani Fulan, karena di sana banyak orang soleh yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ikutlah kamu beribadah kepada Allah bersama mereka, dan jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu tempat orang-orang jahat. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Dalam Musnad Abu Daud At-Tayaslisi, Zuhair bin Muawiyah dari Abdul Karim Al-Jazari dari Ziyad, bukan Ibnu Abi Maryam, dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, aku pernah menemani ayahku. Waktu itu aku ada di sebelahnya di hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ayahku berkata, apakah engkau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang mengakui dosanya kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah menerima taubatnya. Ibnu Mas'ud pun menjawab, ya aku dengar beliau bersabda, penyesalan adalah taubat. Dan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang mengakui dosanya kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Begitu pula Abu Hatim Al-Budsi telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Musnad Al-Sahih dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar kemudian bersabda, demi Allah yang menggenggam jiwaku, 3 kali kemudian diam, maka setiap orang dari kami menundukkan diri dengan rasa sedih atas sumpah Rasulullah itu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, tidak seorang pun yang mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan meninggalkan dosa-dosa besar yang 7, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8 pada hari kiamat, sehingga pintu-pintu itu benar-benar bergetar,
Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa kecilmu. Surah An-Nisa ayat 31. Penulis Syekh Abdul Al-Qurtubi menyimpulkan, dengan demikian berarti Al-Quran telah menunjukkan bahwa dosa-dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi tidak seperti pendapat orang yang mengatakan bahwa semua dosa adalah besar, sebagaimana yang telah kami jelaskan ketika menafsirkan surah An-Nisa, dan bahwa dosa-dosa kecil seperti sentuhan dan pandangan mata kepada selain mahram bisa terhapus dengan menghindari dosa-dosa besar secara mutlak berdasarkan janji Allah yang benar dan berfirman yang hak. Bukan seperti hal itu menjadi kewajiban Allah, tapi merupakan cakupan dalam menghindari dosa-dosa besar yang diiringi dengan menegakkan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis. Senada dengan hal itu, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu atau salat Jumat sampai dengan salat Jumat berikutnya dan puasa Ramadan sampai dengan puasa Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut selagi menghindari dosa-dosa besar. Ini adalah pendapat sejumlah ahli takwil dan ahli fikih, dan agaknya inilah pendapat yang benar dalam bab ini. Adapun dosa-dosa besar tidaklah bisa terhapus begitu saja kecuali dengan bertaubat dan menghentikan diri sama sekali darinya, sebagaimana telah kami jelaskan. Namun demikian masih ada perbedaan pendapat tentang rincian hal yang termasuk dosa-dosa besar itu, tapi tidak diuraikan sekarang ini, melainkan nanti pada bab qisas, dan ada beberapa diantaranya pada bab neraka insyaallah ta'ala.